Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tri Bayati Agustin, Tri Aziza Susanti, dan Solehah akan memaparkan materi mengenai lingkungan hidup, sumber daya alam, gejala alam di Indonesia dan sekitarnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehah. Saya akan membacakan materi pertama. Yang pertama, lingkungan hidup. Lingkungan berasal dari kata lingkung, yaitu sekeliling atau sekitar. Lingkungan adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Jadi, lingkungan merupakan suatu keadaan atau kondisi alam yang terdiri atas benda-benda, yaitu makhluk hidup dan benda-benda tak hidup, yang berada di bumi atau bagian dari bumi secara alami dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, terutama di dalamnya manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup dari berbagai jenis dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia, sedangkan faktor abiotik terdiri dari tanah, air, udara, cuaca, dan suhu. Lingkungan dapat terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Lingkungan alam terbentuk karena kejadian alam. Jenis lingkungan alam seperti air, tanah, pohon, udara, sungai, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan buatan dibuat oleh manusia, misalnya jembatan, jalan, bangunan rumah, taman kota, dan lain-lain. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam, dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Di dalam ekosistem terdapat unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di antaranya, yang pertama, unsur alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba. Sumber daya alam hayati dimanfaatkan oleh manusia utamanya sebagai sumber pangan. Yang kedua, unsur alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara. Pemanfaatan sumber daya buatan akan mengurangi eksploitasi sumber daya alam sehingga tetap dapat menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Contoh sumber daya buatan adalah sawah, waduk, perkebunan, tegalan, dan reklamasi. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan ketanggapan dan kesegaraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial terkait dengan lingkungan hidup masing-masing agar tercipta kenyamanan lingkungan hidup. Di dalam negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang keempat, memberikan saran dan pendapat. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, ataupun usul kepada pemerintah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan.
Masyarakat dapat pula menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan agar memudahkan pemerintah apabila ada pengerusakan lingkungan hidup, sehingga apabila terdapat permasalahan, segera dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi. Sumber daya alam disediakan oleh alam. Bentuknya dapat berupa benda mati ataupun makhluk hidup. Ada yang langsung memanfaatkan sumber daya alam, namun ada pula yang masih harus diolah agar dapat dimanfaatkan. Peran penting sumber daya alam. Sumber daya alam mempunyai peran yang cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga makna sosial, budaya, dan politik. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia. Sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Pada beberapa etnis di Indonesia memiliki persamaan, yaitu karena sebagai entitas yang integral atau sebagai suatu ekosistem. Secara umum, tata kelola sumber daya alam yang dilakukan oleh suatu komunitas adat mengenal adanya beragam status penguasaan dan pemanfaatan. Sumber daya alam ada yang milik bersama dan ada yang milik pribadi. Sumber daya milik pribadi merupakan sumber daya yang secara tegas dimiliki oleh orang perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. Sedangkan sumber daya milik kelompok atau komunitas adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok atau komunitas. Karenanya, orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumber daya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribayati Agustina, NIM 200101070172. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu sifat, potensi, dan jenis. Yang pertama yaitu sifat. Sifat terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, potensi. Potensi terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Yang ketiga yaitu jenis. Jenis terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Selanjutnya yang pertama, dampak pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya hutan. Sumber daya hutan, perubahan keseimbangan akibat pembukaan kawasan hutan dapat menimbulkan efek yang sifatnya berantai. Yang kedua, sumber daya lahan. Sumber daya lahan adalah suatu sistem keuangan yang di dalamnya terjadi interaksi dan saling ketergantungan antara komponen lahan, yaitu geologi, tanah, hidrologi, iklim, flora dan fauna, dan pengguna lahan. Sumber daya lahan merupakan salah satu sumber daya yang tepat diperbaharui kelestariannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber daya mineral. Sumber daya mineral adalah mineral-mineral tunggal atau gabungan beberapa mineral yang menyusun batuan yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai lebih yang bermanfaat untuk manusia. Yang terakhir yaitu sumber daya air. Jumlah ketersediaan air dalam siklus hidrologi mengalami perubahan menurut waktu atau musim dan tempat. Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan itu adalah di Indonesia saat ini mengalami transisi, dapat terlihat dari perombakan struktur ekonomi menuju ekonomi industri, pertambahan jumlah penduduk, urbanisasi yang meningkatkan jumlahnya, maka berubahlah beberapa indikator kesehatan seperti penurunan angka kematian ibu, meningkatkan angka harapan hidup.
63 tahun, dan status gizi. Yang keempat yaitu dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Yang pertama, sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengandung gas-gas yang terjadi, dan rombakan sampah adalah bau tidak sedap daerah becek dan berlumpur di musim penghujan datang. B atau yang kedua, sampah yang bertumpuk-tumpuk dapat menimbulkan kondisi dari segi fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan normal yang dapat mengganggu kehidupan. Yang ketiga yaitu di sekitar daerah pembuangan sampah akan terjadi kekurangan oksigen. Keadaan ini disebabkan karena selama proses perompakan sampah menjadi senyawa sederhana diperlukan oksigen yang diambil dari udara sekitarnya. Yang keempat yaitu gas yang dihasilkan selama degradasi atau pembusukan sampah dapat membahayakan kesehatan karena proses pembusukan mengeluarkan gas racun. Yang kelima yaitu dampak menimbulkan berbagai penyakit terutama yang dapat ditularkan oleh lalat atau serangga lainnya, binatang-binatang seperti tikus dan anjing. Yang keenam atau yang terakhir, secara estetika tidak dapat digolongkan sebagai pemandangan nyaman untuk dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aziza Susanti akan memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu gejala alam di Indonesia dan sekitarnya. Gejala atau peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Gejala atau peristiwa alam ini erat hubungannya dengan bencana seperti banjir, longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Peristiwa alam ini dikategorikan menjadi dua menurut sebab atau akibat yang ditimbulkan, yaitu yang bermanfaat bagi manusia dan yang merugikan bagi manusia. Peristiwa alam yang bermanfaat bagi manusia itu diantaranya seperti pergantian musim, hujan, kemarau, mendung, cerah, panas, dan dingin. Kemudian ada peristiwa alam yang merugikan, yang mana gejala alam ini adalah gejala yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya, yaitu yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan gejala alam berupa getaran atau gerakan gelombang pada permukaan bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam bumi. Getaran atau gerakan ini ada yang berkekuatan besar dan ada yang berkekuatan kecil. Gempa bumi baru menjadi suatu bencana jika melepaskan kekuatan yang besar. Pada saat itulah gempa bumi akan menimbulkan kerusakan yang besar. Bahkan tidak jarang gempa bumi memakan korban jiwa. Gempa bumi dapat diukur menggunakan alat yang dinamakan pengukur Richter. Gempa bumi terdiri dari dua macam, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng permukaan bumi. Walaupun padat, bumi kita selalu bergerak. Ketika tekanan yang muncul akibat pergerakan lempeng itu semakin besar dan tidak dapat ditahan oleh bumi, maka gempa tektonik akan terjadi. Titik pusat gempa disebut epicentrum. Titik epicentrum gempa tektonik banyak terjadi di laut. Walaupun begitu, orang yang berada di daratan dapat merasakan getarannya. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena letusan gunung berapi. Gunung berapi yang akan meletus lalu diiringi dengan gempa yang menggetarkan permukaan bumi di sekitarnya. Lalu yang kedua ada gunung meletus. Gunung yang dapat meletus hanyalah gunung berapi yang masih aktif. Ciri-ciri gunung berapi yang masih aktif adalah puncaknya berasap. Gunung yang puncaknya tidak berasap belum tentu bukan gunung berapi, hanya saja ada yang aktif dan ada yang tidak. Tanda-tanda gunung berapi akan meletus adalah naiknya suhu udara di sekitar gunung. Hal ini mengakibatkan banyak binatang lari dari lereng ke daerah yang lebih rendah. Selain itu, mata air akan menjadi kering. Kemudian yang ketiga ada banjir. Gejala alam seperti banjir terkadang sulit untuk diketahui atau diramalkan. Sebelumnya, hal ini karena
turunnya hujan lebat yang merupakan salah satu pemicu banjir. Terkadang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Penyebab terjadi banjir antara lain sebagai berikut. Yang itu pertama ada curah hujan yang tinggi sehingga air tidak sanggup menampung lagi. Yang kedua ada hutan gundul. Hutan gundul ini menyebabkan resapan air menjadi rendah. Yang ketiga ada aliran air yang tersumbat. Kebiasaan manusia yang suka membuang sampah sembarangan mengakibatkan aliran air ini menjadi tersumbat. Yang keempat ada gelombang tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan dan name artinya gelombang atau ombak besar. Secara bahasa tsunami berarti ombak besar di pelabuhan. Jadi tsunami adalah suatu gelombang laut akibat adanya pergerakan dan pergeseran di bumi di dalam dasar laut. Yang kelima ada tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah yang terkelupas dari bagian utama gunung atau bukit. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor, yaitu yang pertama karena erosi. Erosi ini disebabkan oleh sungai-sungai atau gelombang laut yang menciptakan lereng-lereng curam. Yang kedua, dikarenakan hujan lebat yang memperlemah kekuatan lereng bebatuan. Yang ketiga, karena gempa bumi yang menyebabkan tekanan sehingga mengakibatkan longsornya lereng-lereng yang lemah tadi. Yang keempat, ada penebangan pohon secara liar dan penambangan bahan tambang secara berlebihan. Yang kelima, ada berat berlebihan yang harus ditanggung lereng, misalnya karena banyak dibangun perumahan di atas lereng gunung. Lalu yang terakhir itu bencana alamnya adalah angin topan. Kejadian alam yang disebabkan oleh tiupan angin yang sangat dahsyat atau sangat kencang disebut angin topan. Karena angin itu bertiup sangat kencang, banyak pohon-pohon yang tumbang, atap rumah hilang terbawa angin dan hancur bangunan lainnya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.